Baik teman-teman, kita ketemu lagi dengan Tasman Hidroponik. Teman-teman bisa lihat ini tanaman selada kita. Teman-teman jangan membayangkan lampu ini letaknya sangat tinggi dan sangat besar. Dan lampu ini hanya ukuran 45 cm, lebarnya 35 cm, lampu LED 40 cm kali 6 baris, ada 3 makan konsumsi daya 35 watt. Dan untuk ketinggian teman-teman bisa lihat ini hanya sekitar 29 sampai batas lampu. Dan ini juga sudah kita naikkan kurang lebih 4 cm, kalau tidak ini sudah lampunya sudah akan kena tanaman kita. Dan berapa tinggi tanaman ujung daun, bisa dilihat ini kurang lebih hanya 4 cm. Jadi dari jarak lampu kurang lebih 4 cm saja teman-teman. Karena banyak teman-teman yang bikin taruhnya di atas plafon, itu terlalu tinggi teman-teman, jadi nggak bisa sorot sampai maksimal. Kalau terlalu tinggi, intensitas cahayanya itu sangat kurang, sehingga tanaman juga tidak akan tumbuh dengan baik. Hanya seukuran ini saja teman-teman. Jadi kita bisa mulai belajar dengan lampu yang sangat kecil ini. Kalau kita sudah berhasil tanam dengan selada kita yang sangat subur dan besar ini, berarti kita memang sudah menemukan teknik pengendalian nutrisinya sudah sangat cocok, bibitnya baik. Nah, tinggal teman-teman kembangkan dalam skala yang lebih besar. Oke, untuk teman kita yang ada di Kalimantan Tengah, karena dia mau bikin ukuran yang lebih besar, jadi teman-teman untuk peletakan adaptor ini kan saya diletakkan di lantai di samping. Nah, kalau teman-teman itu bikin ukuran besar, baiknya adaptor juga boleh taruh saja di atas. Supaya apa? Kabel lampu yang ke adaptor jadi pendek. Ya, karena makin pendek kabel lampu ke adaptor itu akan memberikan efek yang makin bagus. Nah, untuk kabel listrik boleh panjang, mau 3 meter, 10 meter pun tidak masalah. Jadi itu solusi supaya lampu itu bekerja dengan sangat bagus. Dan untuk fan, kalau memang untuk ukuran besar di atas 1 meter, pakai ukuran 8 cm juga boleh. 8 cm DC 12 disambungkan ke adaptor. Jadi kalau lampunya nyala, fan kita, kipas kecil sudah nyala. Ini saya pakai yang ukuran 4x4 cm. Pengaturan lampu pakai timer seperti biasa, dan ini juga sudah kita pakai sangat lama, sudah 4-5 tahun masih sangat baik. Yang paling penting yang teman-teman harus perhatikan adalah soal jarak lampu. Usahakan sedekat mungkin dengan tanaman kita. Tanaman makin kecil, waktu masih kecil lampu diturunkan, tanaman besar lampunya dinaikkan. Jangan digantung di plafon, jaraknya setengah meter atau jaraknya 1 meter ke atas, jadi memang kurang. Sebab ini kan lampu dibuat dengan daya yang kecil. Kalau teman-teman pakai mungkin 1000 watt, ya bisa digantung lebih tinggi, tapi kan sangat boros ya. Jadi teman-teman tuh jangan membayangkan terlalu rumit untuk berhidroponik indoor. Ini adalah cara paling sederhana
Dan kap lampu ini pun dibuat dari loyang kue. Ini kap lampu yang sering kita pakai. Ini juga sudah ada video sebelumnya. Kalau tanaman terlalu padat begini, dia tidak akan besar, teman-teman. Kita lihat ini ukuran baknya sangat kecil, dan kita sisakan satu saja ini. Dan untuk bagian tengah, teman-teman bisa lihat ini pasti pertumbuhannya, daunnya tidak akan lebar ya. Ini akan tinggi seperti ini. Ini sangat normal karena memang terhimpit. Ini kap lampu saya angkat. Saya hidupin dulu lampu yang di atas. Ya, ini sudah terang. Jadi teman-teman bisa lihat tanaman kita ini sebetulnya hanya 2 pohon saja. Ya, ini coba saya geser supaya ada pemisahan. Ya. Ini agak berisik, dia punya kipas ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini 1 pohon. Lihat, perakarannya sangat bagus. Ini bagus sekali perakarannya. Dan air nutrisi sebetulnya kita sudah berapa hari ini sudah isinya bukan air nutrisi lagi tambahannya, tapi kita sudah menggunakan air baku atau air keran. Ini setiap 2-3 hari kita selalu kasih air keran saja, karena ini kan sudah memasuki umur 30 hari sejak pindah tanam. Jadi ini kalau dihitung tanaman ini dia sendirian ini sudah tambahan waktu 10 hari. Jadi terbukti ya teman-teman ya, kalau tanaman terdesak-desak itu tidak akan tumbuh dengan besar. Coba lihat ya, ini sangat lebar ya, lebar sekali ini daun tengah-tengah, ini juga lebar, ini juga lebar-lebar daunnya. Dan bisa dilihat itu ini ukuran satu baskom yang 30 cm, lebarnya sekitar 24-an. Ini sudah menutupi keseluruhan kita punya baskom, teman-teman bisa lihat ya. Nah, bagian yang sebelah sini yang tidak menggunakan aerator, jadi ini bagus pertumbuhannya. Sebentar kita lihat bagian perakaran. Nah, perakarannya juga bagus, bersih juga bagus, dan lumutnya sudah tidak tumbuh karena memang sudah tertutup. Daun dan cahayanya sudah tidak tembus ya. Ini perakarannya juga bagus, juga besar ya. Tentu tempatnya kecil dan juga tidak menggunakan aerator, jadi beda apa pertumbuhan perakarannya. Ini jelas pendek-pendek ya, karena memang ruangannya kan tidak besar. Tapi secara keseluruhan ini sangat bagus, dan teman-teman bisa praktekkan dengan cara yang sangat sederhana ini. Dan saran memang air nutrisi senantiasa diganti baru, karena ini kan nutrisinya sangat sedikit. Apalagi didukung dengan aerator. Aerator itu membuat kepadatan oksigen itu meningkat. Di samping itu, salah satu syarat untuk tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan subur, air nutrisi juga tidak boleh di atas 32 derajat. Jadi yang paling baik aturlah di bawah 30 derajat. Itu yang paling bagus. Kalau bisa diatur sampai 25, itu akan sangat bagus sekali pertumbuhannya. Kita tes pH air nutrisi. Ini sekitar sudah 6,8.
mungkin saya lebih cocok mengatakan ini sebetulnya sudah bukan air nutrisi. Air nutrisinya sisa sedikit, saya kasihnya air baku biasa. Ini air keran yang saya kasih. Air keran saya itu pH-nya 7,2. Jadi karena ini sudah mau saya panen, saya kasih air keran biasa. Jadi maksudnya tanaman kita waktu kita konsumsi rasa pahitnya berkurang. Nah, itu juga salah satu triknya teman-teman. Untuk pH air nutrisi yang baik itu pH-nya sekitar 6 atau 6,5. Itu yang paling bagus. Jadi teman-teman bisa mulai dengan yang sangat sederhana ini. Ya, kalau mau dapat tanaman yang besar, ya sudah, coba aja satu pohon seperti ini. Ini besar, luar biasa ini tanamannya. Dan bak ini kan ada, sebetulnya lubangnya ada 9 lubang. Ya, kalau 9 lubang itu kita tanam selada, ya jadinya kecil-kecil semua. Ya, kita sudah coba kan kemarin ada 5 pohon saja itu tanamannya sudah tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan juga satu hal, baiknya nutrisi ini setelah dipakai 30 hari kita tanam, karena ini sedikit ya sudah dibuang saja, atau saya siram tanaman yang lain dan kita tanaman baru, nanti kita praktek baru lagi pakai air nutrisi yang baru. Saya rasa itu saja teman-teman video kali ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan lewat di komen atau juga lewat media online